Halo, Assalamualaikum Halo, warahmatullahi halo. wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang dan Ya, selamat siang. jumpa lagi di acara podcast Lama Bincang Sastra. ketemunya. Kenapa Pak? Lama sekali. Setelah musibah Gunung Bintang nggak ketemu nih soalnya. Iya Pak, Lama mohon maaf, sekali ini. mohon maaf lahir batin saya nggak jumpa. Sisa-sisanya ini kemana perginya? Iya betul. Oke. Iya. Selamat siang, salam jumpa lagi di acara podcast Bincang-Bincang Sastra bersama saya Rini Intama dan tamu istimewa saya hari ini adalah Pak Rida Kaliamsi. Selamat datang Pak Rida, apa kabar? Baik, sehat? Ya, alhamdulillah. Sehat. Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Ya. Terima kasih ya Pak Rida sudah mau meluangkan waktu dan berbincang-bincang dengan saya di podcast hari ini. Oke. Ya. Oke, tentu teman-teman semua sudah tahu siapa Pak Rida Kaliamsi, sudah tidak asing lagi di dunia sastra. Baik Pak Rida, sebentar saya sebelum bincang-bincang lebih jauh, saya akan membacakan biodata Pak Rida Kaliamsi. Sebentar ya. Oh ya. Ya. Rida Kaliamsi lahir di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, 17 Juli 1943. Kumpulan puisinya ada 5 buku. 1, ODX 1971, sudah lama ya Pak ya. Tempuling 2003, Perjalanan ke Lekatu 2007, Rose 2013, Secangkir Kopi Sekanak 2017, Sungai Rindu 2020. Luar biasa. Puisi-puisinya juga ada diikut sertakan di dalam antologi-antologi puisi bersama, salah satunya Matahari Cinta, Samudra Kata 2016, dan lain-lain. Buku puisi Rose mendapat penghargaan Anugerah Badan Bahasa 2018, kategori buku puisi terbaik. Kemudian, selain puisi, ada 4 buah novel. 1, Bulan Cahaya 2007, Megat 2016, Mahmud Sang Pembangkang 2016, Selak Bidai Lepat Subang Tun Ireng 2018. Pakai E singkang, pakai E. Oh, ya. Sela. Oh gitu ya, mohon maaf kalau salah ya Pak. Kemudian Puka Sejarah Husin Syah 2020. Satu lagi ada sebuah buku semi sejarah Prasasti Bukit Siguntang dan Badai Politik di Kemaharajaan Melayu 1146-1946 tahun 2015. Wah, banyak sekali Pak bukunya. Luar biasa. Iya. Belum apa-apa. Oh, belum apa-apa. Tapi buat saya sih jadi itu loh Pak. Jadi saya jadi wah, kapan saya bisa punya buku sebanyak ini gitu. Baik. Pertanyaan pertama. Apa sih arti puisi buat Pak Rida? Arti. Itu banyak itu tapi jangan tanya apa artinya, tapi mengapa saya menulis puisi? Apa puisi bagi saya? Oke. Menulis puisi bagi saya sebetulnya adalah saya selalu setuju dengan Mas Gunawan Muhammad bahwa menulis puisi itu adalah menulis suasana hati. Tapi bagi saya juga menulis puisi bahagian daripada rasa syukur saya kepada kehidupan yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, seperti itu. Nah, dengan rasa syukur itulah saya menulis puisi, mengungkapkan perasaan-perasaan saya. Jadi, dan bagi saya berarti menulis puisi juga bagian daripada ibadah saya, rasa syukur saya. Jadi kenapa saya menulis puisi? Saya bagian daripada perjalanan hidup spiritual saya lah. Itu. Jika Pak Rida suruh memilih antara puisi dan novel, Pak Rida pilih apa? Saya berangkat memang dari puisi. Artinya saya sejak awal karya-karya saya itu lebih banyak pada puisi. Saya menulis puisi sejak saya mengenal sastra itu, saya menulis puisi. Kenapa menulis puisi? Karena saya memang dibesarkan dalam komunitas di Bapong, adalah komunitas masyarakat yang
terbiasa dengan puisi, dengan pantun, dengan syair, dengan gurindam, bahkan dengan mantra. Jadi saya memang dibesarkan belajar di puisi. Puisi-puisi lama itu membuat saya mengenal kepuisian di dunia sastra ini, dan itu menyebabkan saya banyak menulis puisi. Jadi sejak masih sekolah saya sudah menulis puisi. Kemudian setelah saya pindah dari tempat lahir saya di Singkep pindah ke Tanjung Pinang, saya juga menulis puisi di sekolah itu tempat pendidikan saya, dan kemudian setelah juga begitu, dan karena itu kumpulan tulisan kumpulan sastra saya pertama juga adalah puisi, jadi bukan prosa. Jadi berangkat tapi dari puisi gitu ya, baru novel gitu. Ya, novel. Kalau saya lihat dari buku novelnya banyak bicara soal sejarah, Pak. Kenapa sejarah? Ya, saya sejak kecil juga begitu. Sejak muda, sejak sekolah saya menyukai sejarah. Saya ingat betul dengan guru sejarah saya itu orang Jogja ya, saya kira guru saya itu namanya Urbadi Tiningsih, guru sejarah, dan saya sangat suka karena dia mengajar sejarah, dan dia yang membangkit minat saya kepada sejarah, sehingga setelah tamat saya terus-menerus mempelajari, memahami sejarah, membaca buku-buku sejarah, terutama sejarah. Ya, baik. Jadi intinya Pak Rida jatuh cinta pada sejarah. Kemerdekaan, tokoh-tokohan habis-habisan dengan sejarah ini menjadi bagian dari seluruh orang nadi hidup saya. Sangat menyukai sejarah, dan saya merasa bahwa saya ini bagian dari sejarah gitu. Kalau sejarah saya ini tidak ada apa-apa, saya ini seperti apa. Artinya kita bisa menulis banyak hal yang dari sejarah gitu ya, Pak. Baik, biasanya Pak Rida itu kalau menulis puisi memerlukan waktu berapa lama sih? Sebuah puisi bagi saya sebuah karya yang Halo? Belum selesai, karena bagi saya puisi itu konsep, pemikiran. Jadi pikiran saya sampai, tapi kadang-kadang pun ada revisi, ada perbaikan, walaupun saya tetap menganggap bahwa puisi yang diubah satu titik itu bukanlah puisi yang lama, puisi yang baru. Tetapi saya menggunakan puisi yang lama itu untuk membaca kembali pikiran-pikiran yang konsep-konsep pemikiran itu. Nah, karena itu kemudian saya menulis lagi puisi itu, merevisi lagi. Nah, selalu itu kalau Mbak Dini lihat dalam buku-buku saya atau puisi-puisi saya, ada selalu tahun, kadang-kadang 2 tahun, kadang 3 tahun. Itu tandanya saya melakukan beberapa perubahan-perubahan revisi pada puisi-puisi saya itu. Berapa lama? Kadang-kadang ya kalau sedang bagus moodnya 1 hari ya bisa 1 puisi, 2 hari. Tapi kadang-kadang enggak. Selesai puisi itu bisa berbulan-bulan dan selesai itu. Artinya Pak Rida menulis puisi butuh waktu, butuh pengendapan, butuh renungan dan sebagainya begitu ya. Iya, saya menulis puisi itu yang menurut saya menulis puisi sungguh-sungguh dan menguras energi saya, berdarah-darah lah bagi saya menulis sebuah puisi sampai dia menjadi sebuah puisi, direnungkan, dibalik lagi, dilihat, pemikiran-pemikiran apa saya akan sampai, pemikiran apa yang bisa saya kededahkan karena bagi saya sebuah puisi yang saya tulis itu haruslah dia berguna bagi orang lain. Orang yang membaca puisi saya itu harus dapat memetik manfaat dari puisi-puisi saya itu. Kalau tidak, saya akanlah sia-sia saya sebagai seorang penyair kalau tidak menghasilkan sesuatu yang berharga untuk orang lain. Kalau novel, biasanya berapa lama tuh Pak menghabiskan waktu satu novel itu? Ya, kadang-kadang 1 tahun. Setahun. Jadi, kadang-kadang 6 bulan sudah jadi juga. Baik. Tergantung saya kebanyakan novel sejarah ini risetnya yang lama. Oh iya, betul. Nulisnya tidak. Misalnya novel Megat saya itu risetnya sekitar 5 tahun. Saya ngumpulkan bahan bolak-balik. Luar biasa ya. Luar biasa. Lama sekali baru nulis. Dan kemudian setelah selesai riset, malahan jadinya bukan novel dulu, buku sejarahnya itu jadi. Oh, buku sejarah dulu. Oh, gitu. Iya. Artinya ini ya, Pak, karena berdasarkan riset itu ya? Karena berdasarkan risetnya itu karena saya kepingin juga dalam novel-novel saya itu karena latar belakang sejarah, saya kepingin juga walaupun novel
novel itu karya fiksi, karya-karya yang fiksional, tapi saya kepingin fiksi saya itu mendekati ke fakta sejarah yang ada sebenarnya, sehingga dengan membaca novel saya itu orang juga bisa belajar sejarah, ya, walaupun tetap saja lah sebuah novel, sebuah karya fiksi, tetapi saya mencoba sedekat mungkin pada fakta sejarah. Kalau Pak Rida biasanya kalau menulis ya, artinya entah itu puisi atau novel, tema apa sih yang paling banyak ditulis gitu? Saya kembali lagi sekali. Saya kemarin puisi saya menulis suasana hati saya. Jadi Anda tahu lah kalau suasana hati apa yang paling saya rasakan, mungkin saya sedang rasa keterasingan, rasa kesendirian, rasa kerinduan, rasa hope, harapan-harapan, mimpi-mimpi ke depan, juga ada kehilangan. Ya apalah, sangat manusiawi, bahagian dari perasaan saya. Jadi saya tidak punya obsesi untuk membuat sebuah karya besar dalam protes sosial, enggak. Puisi-puisi saya ada puisi-puisi tentang batin saya, tentang perasaan saya, tentang keinginan masih manusia sekali. Karena itu kadang-kadang banyak puisi-puisi tentang cinta, tentang kerinduan. Yang universal bagi orang lain merasakan. Artinya puisi itu buat Pak Rida itu adalah kehidupan. Artinya apa yang terjadi di sekeliling kita gitu ya Pak ya? Tak juga saya seperti itu sebetulnya. Saya juga tidak tergoda misalnya lihat kotak sabun bikin puisi, lihat embel, enggak juga seperti itu. Oh gitu ya. Saya penuh renungan juga. Mungkin saja sehelai daun yang jatuh di pekarangan rumah saya lihat itu sebagai sebuah proses spiritual saya endapkan juga makna kejatuhan daun, makna daun kering, mana makna dari benda sekitarnya saya anggap. Jadi tidak serta-merta, jadi tidak serta-merta semua itu jadi puisi, tapi maknanya, hakikat keberadaan barang-barang itu, hakikat pada sesuatu di samping saya itu menjadi bagian daripada hakikat hidup saya. Barulah kemudian menjadi sebuah puisi. Ya, baik. Kalau dari buku Pak, buku apa sih yang proses penulisannya paling berkesan dari semua buku Pak Rida? Semuanya berkesan ya? Ya seperti saya katakan, semua buku-buku saya tulis dengan tujuan untuk bisa memberi orang lain. Tapi gini, tetap sajalah buku yang paling berkesan itu buku pertama yang kita tulis. Jadi buku yang novel saya Bulan Cahaya itu adalah novel pertama yang saya tulis, dan kebetulan itu ditulis novel murni, artinya novel yang walaupun latar belakang sejarah ditulis dengan konsep-konsep kaidah-kaidahan nulis novel yang sebagaimana standar nulisnya, alurnya, apanya, background dan frame dan ketokohan luar seperti itu. Jadi memang gitu. Tapi novel setelah itu lebih banyak saya mencoba mencari bentuk-bentuk pengucapan, misalnya Megat saya akan sangat berbeda daripada Bulan Cahaya. Kemudian buku-buku sejarah, novel-novel sejarah yang saya katakan itu sebetulnya tidak murni novel sebetulnya, seperti Mahmud Tan Pembangkang, Sheila Bidai, itu tidak semua murni, dan itu lebih pada sebuah buku sejarah juga sebetulnya, buku semacam buku teks. Cuma saya menghindari penulisan buku dalam bentuk teks sejarah yang ilmiah, yang pakai catatan kaki apa segala macam. Saya menghindari itu. Tetap ada referensinya, tapi saya menghindari catatan kaki supaya bukan saja pembaca yang saya takut jenuh, saya juga jenuh nulis dengan catatan kaki itu dulu. Makanya makanya saya tulis dalam bentuk cerita. Jadi makanya sebenarnya itu historical story, sebuah cerita sejarah yang kadang sejarahnya mungkin saya lebihkan, tapi karakter, watak saya ekspor juga untuk ada kaitan, ada sentuhan dengan pembaca yang lain. Terutama membangun suasana pada masa itu gitu ya Pak. Membangun suasana pada masa itu ya. Mencoba kan berdasarkan bacaan saya mencoba membangkitkan suasana masa itu. Bagi saya memang sebuah peristiwa sejarah, walaupun sudah masa lalu, tetapi bagi saya masa lalu itu penting untuk kita memahami hakikat hidup kita. Walaupun sebutir debu dari masa lalu itu, dia yang membangun masa depan kita. Dari lihat itu ya, dari karya-karya Pak Rida tahun 1971, luar biasa nih Pak, ODX.
Dari 1971 sampai saat ini, Farida pernah menemukan hal-hal yang mengganggu ide, kreativitas, terus kemudian buntu kreativitas, pernah nggak? Kejenuhan saja. Kejenuhan. Kejenuhan. Musuh terbesar seorang penulis itu kan kejenuhan. Nah, karena itu saya mencoba membunuh kejenuhan itu dengan melakukan hal-hal lain yang bisa membangkitkan. Misalnya kalau mulai saya jenuh, mulai kehilangan ide-ide, saya lari pagi, saya jalan pagi. Nah, sambil jalan pagi, sambil ngomong sendiri, bicara sendiri, bicara dengan membongkar-bongkar pikiran-pikiran, membuka gagasan-gagasan yang tidak jalan, tidak apa, bertanya lagi pada diri saya tentang kamu ini kenapa sih, kenapa apa yang ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan retorik pada diri sendiri itu sambil jalan pagi itu menyebabkan saya tiba-tiba menemukan lagi ide-ide baru, hal-hal baru, membangkitkan suara. Dan menurut saya itulah yang membuat saya paling jenuh dengan pekerjaan. Karena saya kan ada pekerjaan lain, saya mengurus perusahaan, hal-hal di luar puisi, hal-hal di luar sastra itu kadang-kadang memang membuat kita juga tiba-tiba terbentur dengan sesuatu yang lebih besar, membuat kita terbentur pada waktu kehilangan mood, kehilangan spirit untuk menulis, ide juga. Luar biasa ya, Farida. Artinya salah satunya olahraga berarti ya, lari pagi yang itu dilakukan untuk menghilangkan. Kalau saya sedang kehilangan, olahraga itu jalan tetap. Olahraga. Artinya itu kegiatan bagus loh, Pak. Nah, itu untuk yang muda-muda nih, yang muda-muda harus mencontoh Farida nih. Artinya semangat olahraganya itu luar biasa. Oke. Suka nonton film nggak, Pak? Suka nonton film nggak? Ya. Suka nonton film? Nonton film suka? Itu jadi ada selain jalan pagi, saya juga selalu dibantu oleh nonton film. Dan selalu saya setelah jenuh berjam-jam di depan film, mungkin dari sebuah film silat Mandarin pun kadang-kadang saya selalu menemukan ide-ide bagus. Itu nah, film-film. Kemudian yang paling banyak saya membaca. Jadi saya membaca itu kayak seperti wajib baca lah, seperti ibadah sholat aja 5 kali sehari. Tiap hari saya membaca. Nah, sambil membaca itu kadang-kadang saya menemukan ide-ide baru, gagasan baru. Jadi dan saya tetap membeli buku dimanapun saya bepergian, terutama di bandara. Saya bisa membeli buku. Kemudian kalau saya jalan-jalan ke Jakarta, saya mampir ke toko-toko buku. Jadi membeli buku, membaca buku, menulis buku itu bahagian daripada seluruh rutinitas hidup saya sampai sekarang ini. Artinya olahraga, kemudian nonton film, baca buku, setiap kalau sempat kita baca buku. Oke. Masih suka minum kopi? Kopi sekarang nih, Pak? Tidak, saya bukan pengopi yang luar biasa. Sebetulnya saya bukan jenis orang pengopi. Tidak mengertian betul, tidak. Saya tidak. Bahkan saya sekarang kadang ada waktu tertentu menghindari minum kopi yang pakai susu karena ternyata membuat saya jadi jadi kolesterol saya naik, tensi saya juga naik. Menjaga tapi sesekali kopi pahit itu juga membantu membangkitkan, menggerakkan kembali saraf-saraf yang tiba-tiba terhenti, yang tersumbat itu. Tapi saya bukan pengopi. Minum kopi, suka kopi, tapi nggak rutin, tidak sampai kecanduan ya. Sampai kecanduan. Ya, memang karena lebih suka mana, Pak? Lebih suka teh atau kopi? Lebih suka teh atau kopi? Sama, jadi tidak ada yang fanatik, betul. Bisa minum teh saja, bisa minum teh susu, bisa minum kopi susu, jadi campuran. Tidak minum air putih juga pakai jeruk, apa saja, tidak ada yang fanatik, betul. Jadi, tidak ada yang sama membuat kalau tidak ada itu lalu ngantuk atau itu tak bisa kerja, tidak ada ketergantungan pada minuman-minuman seperti itu. Yang penting sehat, Pak. Termasuk minuman keras. Ya. Yang penting sehat nomor 1. Ya, baik. Bagaimana dengan Jazirah Sastra? Rencana apa di tahun ini? Jazirah. Iya, Festival Sastra Gunung Bintan
tetap masuk agenda. Saya sudah bicara teman-teman tahun ini 2021 itu tetap akan ada insya Allah bulan September. Tapi karena mungkin pandeminya masih 2022 mungkin baru betul-betul kita ketemu ya. Jadi 2021 pun tetap kombin antara virtual dan fisikal seperti itu, antara fisik ketemu tatap muka mungkin 30-40 orang saja, tapi yang lain kita desain by online seperti itu tetap ada. Kira-kira tema apa? Temanya apa Pak yang mau diangkat? Tahun depan ini masih jazirah, masih dalam suasana kemaritiman, mungkin kesusastraan dan tradisi kemaritiman dan sastra Melayu dan tradisi kemaritiman. Karena menurut saya dulu semua karya-karya besar Melayu itu sangat terasa gelegak pengaruh maritimnya, karena memang mereka adalah karya yang Indonesia itu keturunan Bugis. Orang-orang Bugis memang orang para pelayar, para perantau seperti itu. Ya, Indonesia kan Indonesia adalah maritim gitu ya. Mentalnya sangat tinggi, jadi ya makanya terkadang kita dan berkembang di kawasan maritim. Bagaimana laut tetap memberi inspirasi, memberi semangat untuk menulis karya-karya. Mungkin 3 bulan sebelum September nggak mungkin, tapi masih tetap maritim lah. Ya baik. Ditunggu pengumumannya Pak. Ya mudah-mudahan kita masih bisa kumpul lagi tahun 2022, kumpul lagi. Sekarang kan masih suasana euforia dengan pantun nih Mbak Rini. Jadi semua orang lagi berpantun. Ya benar. Nggak apa-apa. Masih ngambil semangat spirit pantun untuk membangun apa. Tapi saya belum pandai berpantun Mbak. Saya belum pandai. Masih belajar. Ya, karena dia sudah menjadi warisan dunia dari Indonesia. Ya. Kalau orang Indonesia tak pandai berpantun, berarti dia belum Indonesia benaran dong. Saya masih belajar, Pak. Belajar dulu, oke. Ya baik. Bagaimana pantun memberi inspirasi? Bagaimana? Nah, ya betul. Sama ya. Ya. Pak Rida, bisa cerita sedikit tentang Yayasan Hari Puisi Indonesia? Oh ya, itu bahagian daripada kecintaan saya pada puisi juga dan dengan dukungan teman-teman. Jadi Hari Puisi Indonesia ini adalah sebuah event, sebuah kegiatan yang kami rancang sama teman-teman untuk bagaimana di Indonesia itu ada satu hari di mana puisi dan kepenyairan itu diberi tempat, diberi harga, diberi kemuliaan begitu. Jadi dirayakan. Ya, kalau orang punya hari-hari besar lain, kenapa para penyair tidak punya hari besarnya, yaitu hari puisi. Kebetulan ide itu kita temukan juga berdasarkan perjalanan kami ke luar negeri. Kami pernah ke Korea, pernah ke Vietnam, kemana dengan Azrizal, dengan Agus Sarjono dan teman-teman lain, dan kita menemukan di sana hari puisi itu menyatukan para penyair, membangun hubungan komunikasi antara penyair dengan masyarakat itu. Seperti di Vietnam itu setiap desa merayakan hari puisi. Jadi di sana tuh terserah mau apa, mau baca puisi di sungai-sungai, jadi ada suasana. Ada satu hari, ada satu waktu penyair dengan puisinya itu bersatu dengan masyarakat. Nah, itulah makanya kemudian kita bikin hari puisi, kita temukan waktunya tanggal 26 Juli hari lahir Anwar, kita pakai sebagai momentumnya. Kemudian kita rayakan setiap tahun. Nah, supaya dia bisa menjadi ada yang ngurusnya, kan dulu kan hanya diserahkan pada Azrizal dengan rumah seninya, tapi kemudian kita bikin yayasannya. Yayasan inilah kemudian menjadi penggerak, penjaga, motivator agar tiap tahun ada yang dikerjakan. Kita menentukan beberapa item, beberapa program yang kita anggap sebagai program wajib lah bagi Yayasan Hari Puisi untuk menjadi penanda Hari Puisi Indonesia. Nah, salah satu yang itu adalah pada hari itu kita
memberi penghargaan kepada buku puisi terbaik yang terbit pada tahun itu. Nah, itu kami jadikan bulan sudah ke-8 kali. Nah, sekarang kami tambahkan lagi satu program, memberi penghargaan kepada penyair yang dianggap oleh yayasan sebagai istilahnya Kang Maman Adiluhung. Saya kenal punya tradisi Melayu, tak tahu saya Adiluhung itu apa, rupanya hebat itu, unggul. Penyair yang unggul, penyair yang hebat. Nah, itu penyair hebat itu kita penghargaan bertahun yang lalu. Nah, ini akan kita pertahankan tahun yang akan datang. Jadi, pada hari puisi itu punya 3 tradisi sekurang-kurangnya. Pertama, memberi penghargaan kepada buku puisi yang terbaik. Yang kedua, menerbitkan kumpulan puisi apa saja. Pokoknya ada buku yang terbit pada hari puisi itu, baik antologi bersama maupun menerbitkan buku siapa saja. Gitu. Yang ketiga, memberi penghargaan kepada orang penyair yang dianggap kita anggap adiluhung, unggul seperti itu. Nah, dan mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang ada lagi kegiatan lain yang bisa selalu dikaitkan dengan puisi, sehingga pada tanggal 26 Juli itu ada satu kebahagiaan, satu kesempatan para penyair untuk menyatukan dirinya, membangkitkan dirinya, memuliakan dirinya, dan itu terasa di seluruh Indonesia sekurang-kurangnya lah ada yang Amin, amin. Semoga dimudahkan semuanya ya Pak. Kira-kira ini kan karena penyair Indonesia ini hebat, karena mereka dukung luar biasa kan. Kalau penyair Indonesia tidak dukung ya tidak di hari puisi itu kan. Teman-teman semua. Iya. Artinya semua penyair merayakan hari raya puisi itu ya Pak. Iya, dan bebas gimana terserah. Kita hanya ngajak, ayo kita merayakan kepenyairan dan hari puisi itu. Kita bentuknya terserah. Mau di tengah laut, mau di tengah hutan, di tengah gunung, kayak itu di tengah-tengah gunung. Nah, Mbak ini mau di tengah sungainya Cisadane, ya terserah di mana. Boleh, oke. Ada pesan-pesan Pak sebelum kita tutup nanti wawancara ini. Pesan-pesan buat para penyair muda, Pak. Saya pikir saya bahagia menjadi seorang penyair dan penyair Indonesia, dan saya berbahagia karena saya bisa nulis puisi-puisi itu dalam bahasa Indonesia, bahasa ibu saya, sehingga saya merasa lebih mudah dibanding orang lain. Saya bayangkan kalau saya nulis puisi dalam bahasa Inggris, susahnya saya kan harus belajar. Tapi karena ini saya dibesarkan dalam bahasa Indonesia itu asal dari bahasa Melayu, dan saya besar dalam tradisi bahasa Melayu, saya lebih mudah menyesuaikan, dan saya merasa bahagia, saya merasa bisa membuat sesuatu. Itu yang paling saya melakukan sesuatu bagi diri saya, bagi orang lain dengan puisi-puisi yang jadi bagi saya menjadi penyair itu sebuah ibadah dan dapat melakukan sesuatu kebaikan bagi orang lain. Jadi kalau saya tanya apa pesan Mbak Sula, ya tetaplah jadi penyair, tetaplah berkarya, tetaplah menulis gitu ya Pak ya. Jangan terlampau dihiraukan apa kata orang tentang puisi kita, biarkan aja. Kalau kita hiraukan apa kata orang, kita tak boleh puisi. Karena itu saya menghargai kritikus, saya menghormati kritikus, tapi saya tak mau kritikus membunuh karir saya sebagai seorang penyair itu. Baik. Artinya kita masih bisa berdampingan, artinya penulis ya, kritikus dan sebagainya kita masih bisa. Iya, semuanya, karena harus malah ya. Dari kritik-kritik para kritikus itu juga kita tahu bahwa puisi itu memang lagi jelek ya, kita menemukan juga sisi-sisi kelemahan kita kalau tak ada yang membaca. Kalau ada yang kritik pasti ada orang yang membaca. Kalau tak ada yang kritik maka tak ada yang membaca, melewat aja puisi kita. Ya betul Pak. Ya. Kira-kira ada puisi yang mau dibaca Pak? Satu aja. Saya agak-agak nodong nih Pak. Nodong. Ya, karena puisinya di dalam HP saya ya. Saya mesti cari puisinya di mana dulu nih. Di buku nggak ada Pak? Di buku. Ya, ini lagi buka bukunya. Bentar. Jadi saya todong nih Pak, karena kita santai. Banyak orang yang mau mengenal, mengenal Pak Ridal lebih dekat. Oke. Saya cari tuh puisinya. Puisi apa yang saya mesti baca? Ya, apa aja Pak? Puisi cinta boleh? Ya. Saya puisi pendek atau panjang ini? Puisi pendek aja. Takutnya nanti itu
Tapi udah ketemu belum puisinya, Pak? Ketemu puisinya? Bagaimana? Sudah ketemu puisinya? Sudah. Saya lagi cari buku puisinya nih. Lagi pilih apa puisi panjang atau puisi pendek ini. Lihat waktunya. Oke. Saya mengambil puisi itu dari Sungai Rindu. Ya. Sungai Rindu ini, kumpulan puisi Sungai Rindu ini kumpulan terakhir. Sekarang kumpulan Sungai Rindu ini sekarang sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penyair juga, Mul Pasulian, sudah dalam proses layout. Mudah-mudahan tahun ini buku puisi ini bisa terbit lah, bisa dia satu tahun. Temanya apa ya, Pak? Temanya ya, Pak? Tema Sungai Rindu itu apa? Bagaimana? Tema Sungai Rindu. Sorry? Tema Sungai Rindu itu apa? Tema bukunya? Sungai Rindu. Oh ya. Puisinya ya Sungai Rindu. Oh ya. Ya saya baca buku Sungai Rindu, ya. Baik. Ya, supaya dia menandai keberadaan buku itu. Oke. Sungai Rindu pada matahariku, seberapa dalam lagikah gerah hasratmu untuk dicintai? Kau adalah sungai rindu yang aku tak tahu seberapa dalam palung cintamu. Dan aku berdiri di tebingmu, menakar waktu untuk menyelam dan memungut sisa-sisa cintamu yang telah membatu. Kau adalah sungai rindu yang arusmu tetap menderu, mengguncang tebing hasrat dan ceruk rindu. Aku ingin berenang dan mencari jejak cintamu yang telah hanyut dan yang dilumut di tebing-tebing diammu. Kau adalah sungai rindu yang aku tahu tak ada pancang yang cukup untuk menjejak palung tumbuhmu. Sesalmu telah jadi lumpur, terendam dalam geliat arus dan mengalir jauh ke muara, penuh pesona dan busa luka. Kau adalah sungai rindu yang terus gelisah, pasang surut yang menggerus tebing, rahasia diammu jadi dendam menenggelamkan semua hasrat yang ingin menyelam. Kau adalah sungai rindu yang geliat arusmu, seperti pisau waktu yang kau asah untuk membunuh masa lalumu dan mengukir masa sisa rindumu yang jadi sembilu. Kau adalah sungai rindu yang geliat arus hasratmu, seperti sebuah perahu. Aku berlayar menuju hulu tunggumu, mencacak pancang dan menambatkan cintaku. Seberapa dalam lagikah hasratmu untuk mencintai? Ya itu oke. Itulah puisi yang judulnya saya ambil menjadi kumpulan puisi itu. Ya, tapi itu kali lagi itu salah satu puisi yang saya unggulkan dalam buku kumpulan puisi itu. Seperti ada nada-nada rindu, nada-nada cinta gitu setiap puisinya. Paling tidak saya membacanya itu. Tapi ya membuat orang menjadi rasanya jatuh cinta gitu, Pak. Puisi-puisinya luar biasa. Saya baca loh, saya udah banyak baca. Tapi yang jelas teman-teman semuanya, Pak Rida adalah teman diskusi saya, guru saya, tempat saya bertanya banyak dengan beliau, terutama tentang sejarah ya Pak. Saya juga jadi belajar tentang bagaimana Hang Tuah dari Jasirah itu ya. Saya belajar tentang Hang Tuah juga. Saya banyak membaca dan banyak membaca karena Pak Rida gitu. Pak Rida banyak memberi saya masukan tentang sejarah. Itu yang saya kenal. Kalau bicara soal itu identik, Pak Rida identik dengan Melayu. Melayu karena memang Melayu, Pak. tinggal di Sumatera. Artinya, semua puisi-puisinya ada latar belakang itu, sejarah-sejarah Melayu dan sebagainya. Barangkali jika ingin membaca buku-buku Pak Rida, silahkan nanti menghubungi beliau langsung.
bukunya luar biasa, saya sudah baca, puisi-puisinya luar biasa, bisa jadi bahan pembelajaran buat kita semuanya. Baik, terima kasih Pak Rida sudah meluangkan waktu dan berbincang-bincang dengan saya di sini. Oke, terima kasih sama Mbak Eni. Selamat berkarya. Saya juga baca buku-buku Anda. Ya. Terima kasih Pak. Artinya gini. Dan saya paling suka sama Pendekar Cisadane itu. Iya. Ya Pak, itu luar biasa juga buat saya Pak. Yang satu yang sangat menemukan jalannya gitu ya Pak. Ya, yang berakar pada tradisi. Ya. Baik. Pada dibesarkan. Ya. Terima kasih, semoga bincang-bincang kita hari ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya, bisa membuat kita semangat menulis seperti Pak Rida. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.